Film dibuka di sebuah bioskop. Sang petugas pemutar film ini bernama Paul. Selagi film diputar, dia membaca buku mengenai koloni Inggris yang hilang di tahun 1590. Di tengah membaca, dia teringat akan seekor ciwa yang disukainya, jadi dia pun keluar sekaligus mengambil minum. Berhubung gak penting, kita lanjut ke Paul yang balik ke ruangannya. Tiba-tiba listrik padam dan satu-satunya pencahayaan datang dari senter di kepala Paul. Karena tidak kunjung menyala, Paul bergegas keluar memeriksa. Saat lampu emergensi menyala, Paul dapati bioskop kosong dengan kondisi pakaian para pengunjung berserakan di lantai. Namun, tidak ada satu orang pun yang tersisa dan inilah dia, Vanishing on 7th Street. Saat Paul keluar ke area mall, dia mendengar seseorang memanggilnya dari atas. Rupanya itu seorang security mall yang sama-sama bingung atas fenomena yang terjadi. Mereka berdua keliling mencari orang lain di sana. Di sebuah toko baju, sang security melihat ada pergerakan di dalam. Untuk memastikan, dia pun masuk dan... See something? hilang, hanya menyisakan pakaiannya. Paul sinari ke dalam, lalu... pindah ke seorang terapis bernama Mary di sebuah rumah sakit. Sama seperti Paul, semua orang menghilang menyisakan Mary berjalan ke sana kemari mencari anaknya bermodalkan senter. Lagi-lagi terlihat ada bayangan hitam yang bergerak dalam kegelapan. Mary sampai di ruangan operasi yang terang benderang dengan seorang pasien yang sedang melakukan operasi jantung. Namun hanya sang pasien yang tersisa. Saat lampu mendadak padam, pasien itu juga menghilang di telan kegelapan. Kini ke seorang reporter berita bernama Luke yang baru bangun. Dia terus memanggil pacarnya bernama Paige, namun tidak ada jawaban. Lalu Luke sadar kalau listrik mati, begitupun dengan HP-nya. Karena harus kerja, dia bergegas pergi dan di kursi security hanya terdapat seragam. Luke keluar sambil bawa koran yang rupanya itu koran semalam. Saat dia lihat sekeliling, baru dia sadar tidak ada satupun manusia selain dirinya. Hanya ada setumpuk mobil yang mati serta pakaian orang di dalamnya. Bahkan di belakang sebuah pesawat menukik tajam menghantam tanah. Luke tiba di kantor dengan kondisi serupa, tidak ada manusia. Hanya ada bayangan hitam yang terus bergerak tanpa disadari Luke. Dia masuk ke kantor Paige yang kosong dan diperlihatkan foto Paige bersama suami dan anaknya. Luke pindah ke ruangannya untuk mengambil telepon satelit, tapi telepon tersebut lowbat. Kemudian diambil sebuah bingkai foto dirinya dan istri. Ternyata Luke dan Paige adalah pasangan selingkuh. Apakah ini film azab orang selingkuh? Tentu tidak dong. 72 jam kemudian, bermodalkan senter, Luke berjalan dan mulai terbiasa dengan bayang hitam di sekitarnya. Dia terus keliling mencari mobil yang bisa nyala. Nasibnya belum beruntung karena semua mobil dalam kondisi kehabisan aki. Dia berhenti sejenak untuk istirahat. Mendadak seorang pria berewok muncul meminta pertolongannya. Luke sepertinya adalah orang egois yang cuma pikirkan diri sendiri. Karena itu dia nggak peduli nasib si pria berewok yang meminta bantuan cahaya darinya. Akibat tidak dibantu, si berewok hilang di telan kegelapan. Please. God damn! Tanpa rasa bersalah, Luke pergi dari lokasi. Gak jauh dia jalan, sesosok gadis imut memperhatikannya dari jauh. Luke sendiri masih mencari mobil dan tanpa sadar ketemu satu unit pickup yang lampunya menyala. Dia masuk dan coba, rupanya masih bisa hidup tapi langsung mati kehabisan aki. Setidaknya Luke dapatkan barang yang menghasilkan cahaya untuk dibawa serta satu pucuk pistol. Dia lanjutkan perjalanan kalak sekumpulan bayangan hitam mulai mendekat. Luke tiba di sebuah pub yang lampunya masih menyala. Dia masuk dan periksa sekitar tapi hanya ada pakaian manusia di sana. Dia mulai kumpulkan baterai untuk senternya, setelah itu duduk sejenak menikmati seloki whisky. Lampu sempat berkedip yang menandakan sumber tenaga datang dari generator. Luke cari sumbernya hingga ke Rubana. Dia turun dan temukan sebuah generator yang langsung dia tambah tenaganya. Selagi periksa keliling, seorang bocah dengan shotgun keluar menodongnya. Luke dibawa ke atas, tapi si bocah ini nggak tahu harus ngapain. Jadi Luke berniat lanjut minum dan ini yang si bocah lakukan. Is that permitted? You're afraid to. Dasar bocil PUBG. Bocah ini bernama James dan merupakan anak dari seorang bartender yang kerja di sana. Berhubung tidak ada niat saling mencelakakan, keduanya malah berteman. James cerita dia ditinggal mamanya untuk memeriksa keadaan sebuah gereja. Namun sejak itu mamanya tidak kunjung kembali. Walau begitu, James yakin mamanya masih hidup. Oleh sebab itu, waktu diajak pergi keluar dari kota bareng Luke, dia menolak karena mau menunggu di sana. Padahal stok bensin untuk generator udah menipis. Hal ini diperparah fenomena waktu, di mana matahari terbit lebih lambat dan tenggelam semakin cepat setiap harinya. Dengan kondisi seperti itu pun James ngotot untuk tinggal. Luke beberapa kali coba ancam akan pergi dan rupanya James sudah bertekad bulat untuk menunggu. Waktu hendak pergi, Mary muncul mencari anaknya ke pub tersebut dan langsung menanyai James.
Tanpa sebab jelas dia menodong mereka karena dipikir menyembunyikan anaknya. Tiba-tiba dia menembak tapi tidak mengenai siapapun, lalu bersimpu menangisi nasib sang anak. Di sisi lain, Paul tergeletak di tengah jalan dengan kondisi senter yang nyaris mati. Dia bangkit dan dengan tenaga tersisa berjalan menuju sebuah halte bus yang lampunya masih menyala. Setibanya di sana, dia pun jatuh tersungkur akibat terluka. Di pub, Mary yang mulai tenang cerita kalau anaknya hari itu berusia 9 bulan. Dia teringat saat kejadian terjadi, dirinya tengah nyebat di luar rumah sakit. Karena cahaya dari korek lah dia tidak ikut menghilang. Sejauh ini bisa diartikan orang-orang yang hilang adalah karena tidak berada di dekat cahaya. Dan cahaya merupakan satu-satunya cara berlindung dari bayangan gelap yang terus mengintai mereka. Dia ke pub karena suaminya selalu main ke sana. Jadi dia pikir bayi kecil itu diajak kobam di pub. Tahu rasa kehilangan itu, James berusaha mengeluarkannya. Lalu Mary kasih tahu sisa pencahayaan dia tinggal glowing stick. Kemudian mulai berfilsafat mengenai kenapa hanya sisa mereka. Apakah mereka orang-orang terpilih? Tiba-tiba mereka dengar suara teriakan minta tolong si Paul. Berhubung Luke gak pedulian, dia gak mau pergi menolongnya. Namun waktu tahu James atau Mary yang akan pergi, dia berubah pikiran. Dia suruh mereka masuk dan dirinya yang pergi menolong. Luke lari menuju sumber suara diikuti bayangan hitam pekat yang menyelimuti kota. Sepanjang jalan, Luke diintai bayangan bersosok manusia yang siap menariknya ke dalam kegelapan. Akhirnya Luke menemukan Paul di halte. Tanpa buang waktu, dia langsung memapa Paul yang alami luka parah untuk dibawa ke bar. Sialnya, senter yang menjadi satu-satunya sumber cahaya mereka malah mati. Gak kehabisan akal, Luke keluarkan flare-nya untuk menjauhkan bayangan yang terus mendekat. Expecto Patronum! Bermodalkan cahaya flare itu, keduanya segera pergi. Sementara itu, James alami halusinasi seakan mamanya kembali. Pintu nyaris dibukanya tapi masih bisa dicegah Mary. Di sisi lain, saat Luke dan Paul terjatuh di dekat bar, sosok bayangan manusia dan bayangan hitam terus mengintai. Waktu kegelapan nyaris melahap mereka, Luke bangkit dan berlari membawa Paul menuju bar dengan Mary yang udah menunggu sehingga selamatlah mereka. Mary memeriksa keadaan Paul sambil ditanya Luke bagaimana dia bisa terdampar di halte tanpa cahaya. Paul cerita dia sempat dipukul dan ditarik sesosok bayangan hitam yang kemudian membawanya pergi. Untung senternya mendadak nyala sehingga dia selamat lalu berjalan hingga menemukan halte tadi. Paul entah alami halusinasi akibat demam atau hal yang diceritakan beneran terjadi, tapi baginya itu nyata. Paul juga masih penasaran apa yang menyebabkan manusia menghilang. Segala teori konspirasi yang ada tetap tidak memberi jawaban apapun. Mary sendiri masih yakin ada alasan mengapa hanya mereka yang tersisa. Dia merasa banyak lakukan dosa di masa lalu dan yang terjadi padanya sekarang adalah bentuk hukuman. Menurut Luke itu pola pikir bodoh karena kalau benar apa salah James? Mary cuma kesal akibat kehilangan anaknya. Perdebatan Mary dan Luke terhenti kala generator melemah yang sebabkan listrik padam. Sebelum bayangan hitam menyelimuti seluruh ruangan, listrik kembali menyala. Paul segera perintahkan untuk mematikan semua sumber listrik yang tidak berguna. Dengan begitu kerja generator bisa lebih ringan. Lalu mereka memeriksa generator di Rubana. Bensin masih cukup memadai. Masalahnya generator perlahan rusak dan tidak tahu pasti kapan akan mati total. Paul yang kesal dengan keadaan menendang generator untuk lampiaskan emosi. Hal itu jelas memperpendek usia generator. Paul yang mulai tenang cerita mengenai kisah koloni Inggris yang hilang misterius di Pulau Roanoke. Manusia berjumlah 117 orang itu menghilang tanpa jejak dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Semua barang milik mereka bahkan makanan masih lengkap. Pencarian dilakukan selama berhari-hari dan hanya menemukan satu petunjuk berupa sebuah kata yang terukir di pagar dengan tulisan Croatoan. Hingga kini, tidak ada yang dapat memecahkan misteri dari kisah nyata yang pernah terjadi di tahun 1580-an tersebut. Bagi Paul, itu adalah referensi keadaan mereka terkini. Koloni yang hilang itu merupakan peringatan awal dan yang terjadi sekarang adalah lanjutannya dengan tujuan memusnahkan manusia. Selesai cerita, Paul jatuh tak sadarkan diri. Dia segera dibaringkan di meja biliar untuk diberi pertolongan pertama. Luke tengah mengambil es mulai alami depresi yang membawanya keingatan 3 hari lalu. Di ruang siaran, dia menemukan sisa pakaian dari Paige. Tiba-tiba lampu menyala yang mengarahkannya ke ruang kontrol. Luke putar rekaman detik-detik manusia menghilang. Dilihat seperti apapun tidak ada petunjuk jelas. Orang-orang hanya menghilang begitu saja meninggalkan pakaian. Di ruangan lain ada siaran berita dari kota Chicago oleh seorang reporter yang alami fenomena serupa. Dalam kegelapan, sang reporter dipanggil saudaranya yang telah meninggal 8 tahun lalu. Semua hal dalam kegelapan bisa menipu mereka, jadi hanya pada cahayalah mereka bisa percaya. Apakah mungkin bayangan sosok manusia itu adalah arwah orang mati dan ingin membawa mereka yang masih hidup ke dunia kegelapan? Mendadak lampu mati lagi. Luke lihat sesosok bayangan perempuan terus mengarah ke dirinya. Tahu dalam ancaman, dia segera lari masuk ke ruangan lain untuk membuka tirai jendela. Luke kembali ke ruang tengah bar untuk bilang mereka nggak bisa lagi berharap sama generator. Dia teringat mobil pickup tadi masih ada aki tersisa dan bisa dinyalakan dengan bantuan generator. Luke berniat mengajak mereka ke kota Chicago untuk bergabung dengan orang yang masih selamat. Mary berpikiran lain. Dia mulai anggap bisa jadi orang terkasihnya yang udah tiada sedang berusaha membawa mereka untuk hidup bersama. Dan kemanapun dibawa, dia hanya ingin menemukan anaknya. Luke tegaskan,
Dia akan jalankan rencana tersebut dan pergi baik bersama atau tanpa mereka. Keinginan Luke di masa kegelapan ini hanya satu, yakni dia ingin tetap hidup selagi mampu bertahan. Untuk itu dia bersiap jalankan rencananya. Setelah memberi senter dan berpesan pada James, dia bersiap menuju pickup bersama Mary. Di sisi lain, Paul yang mulai sekarat teringat akan kisah cintanya yang belum selesai pada si gadis penjaga counter snack. Belum sempat merasakan cinta, kegelapan telah merenggut segalanya dari Paul. Mary yang tahu keresahan Paul memberinya ciuman, lalu temui James untuk ngasih glowing stick. Kemudian dia siap pergi bersama Luke. Belum sampai tujuan, senter Mary nyaris mati kehabisan baterai. Gak mau buang waktu, mereka terus berlari hingga menemukan pickup yang dimaksud. Luke segera nyalakan lampu depan untuk periksa apakah masih nyala. Begitu tahu masih ada sisa aki, mereka segera mendorongnya menuju bar. Di bar, James yang tengah merawat Paul gelisah akibat lampu semakin tidak stabil. Mendadak Paul minta diputarkan sebuah lagu untuk mengalihkan rasa sakitnya. Bukan cuma Paul yang menikmati lagu tersebut, James pun perlahan dibawa kembali keingatan kala bar sedang dipenuhi pengunjung dan sosok ibunya yang begitu dia cintai sedang bekerja. James tersadar kala mendengar erangan sakit si Paul. Dia segera menuju kamar mandi untuk mengambil air, namun tiba-tiba lampu mati. Pindah dulu ke Luke dan Mary yang beristirahat karena kaki Luke sakit. Di sini keduanya saling cerita mengenai kisah mereka. Rupanya benar, Paige adalah selingkuhan Luke. Luke tinggalkan kota asalnya demi karir, sedangkan istrinya memilih menetap juga demi karir. Kini yang tersisa bagi Luke hanya penyesalan atas pengkhianatannya pada sang istri. Di tengah cerita, senter Luke mati. Tiba-tiba ada lampu yang menyinari Mary dan rupanya itu gadis bocil misterius lagi. Namun si gadis kecil segera lari menjauh kala bayangan hitam mulai mendekati mereka. Luke coba kejar tapi kakinya sakit sehingga dia pun terjatuh dan sosok bayangan hitam mulai bermunculan. Luke teriak meminta Mary nyalakan lampu mobil. Dia beruntung karena lampu berhasil dihidupkan tepat waktu. Di bar waktu lampu nyala lagi, Paul ke toilet dan hanya menemukan glowing stick James. Demi memastikan dia pergi ke Urbana mencari dirinya. Di sana ada sebuah pintu aneh yang didatangi Paul. Pintu itu menuju sebuah terowongan panjang yang entah mengarah kemana. Paul telusuri untuk mencari tahu sekaligus mencari James hingga akhirnya dia menemukan sebuah pintu di ujung. Namun waktu dibuka hanya ada tembok bata yang menutupi. Lalu bayangan hitam mendekati Paul kala lampu perlahan mati satu persatu. Kemudian ada sosok bayangan manusia berdiri di depan Paul. Sosok bayangan itu mendekat sehingga inilah yang terjadi pada Paul. Tadi itu adalah halusinasi Paul sebelum dirinya ditelan kegelapan. James yang selamat berkat glowing stick balik dan hanya menemukan sisa pakaian Paul. Di luar, Luke dan Mary sibuk mencari sumber pencahayaan karena lampu mobil tidak akan bertahan lama. Di kejauhan, Mary lihat dua sosok bayangan yang mirip dirinya dan Luke. Luke yang punya keinginan kuat bertahan hidup segera bangkit untuk cabut antena mobil dan kain untuk dijadikan obor. Setelah berhasil menyiram bensin ke kain, sialnya mancis Mary tertinggal di bar. Di tengah frustasi mereka, lampu mobil ikut mati. Kini glowing stick Mary menjadi satu-satunya pencahayaan. Dan sebelum mati, Mary membawa Luke pergi ke suatu tempat. Rupanya Mary balik ke rumah sakit dia bekerja karena ingat menyimpan korek kayu di lacinya. Berkat itulah obor berhasil dinyalakan. Expecto Patronum! Sadar obor tidak akan bertahan lama juga, Mary inisiatif pergi sendiri mencari alkohol sebagai bahan bakar obor. Di ruangan alkohol disimpan, mendadak Mary lihat cahaya dari luar jendela. Dia keluar dan melihat kereta bayi tergeletak di bawah lampu. Dia dekati, dan Mary pun. Ditelan kegelapan. Sementara itu, James yang tinggal sendiri mulai ketakutan kala generator mulai kehabisan tenaga dan senternya tidak menyala. Sebelum mati, dia turun ke Urbana untuk menarik tuas generator, namun tampaknya tidak ada hasil. Di sisi lain, Luke yang lihat bayangan Mary segera keluar untuk mendorong pickup menuju bar. Balik ke James yang melihat sosok bayangan yang mirip dirinya terus mendekat dan Luke berhasil balik ke bar. Setelah mendapat kabar duka hilangnya Paul dan Mary, keduanya kini harus terus bertahan hidup. Setelah memasang jumper ke mobil, James diminta untuk menghidupkan mesin sedangkan Luke balik ke generator. Tanpa buang waktu, Luke turun memasang sisi lain jumper dan perintahkan James hidupkan mesin.
tenaga generator habis bertepatan dengan nyalanya mobil. Luke yang mulai kehilangan cahaya berjuang keras untuk keluar. Begitu sampai di mobil tanpa menutup kap, dia segera melaju. Setelah cukup jauh, dia minta James terus menginjak gas agar mesin tidak mati karena dirinya mau keluar menutup kap mesin. Saat kap ditutup, James lihat gereja di mana mamanya pergi tempo hari. Seakan hilang kesadaran, si bocah langsung lari menuju gereja walau sempat ditahan Luke. Luke pasrah dan masuk mobil untuk menginjak gas. Karena James tidak juga mau kembali, terpaksa Luke tinggalkan dirinya. James berjalan dalam gereja menuju altar yang dipenuhi cahaya lilin. Luke sendiri tiba di sebuah jalan yang terdapat tulisan Kroatoan pada sebuah jembatan. Sementara itu, James melihat bayangan mamanya disertai suara samar-samar orang memanggilnya. Tiba-tiba dari belakang sesosok bayangan hitam siap menariknya ke kegelapan, namun Luke tiba tepat waktu. Udah begitu pun si James ngotot tidak mau ikut dirinya. Dia terus menuju altar dan menempati jaket milik mamanya. Luke sendiri nekat turun menjemputnya dan karena gas tidak diinjak, maka pencahayaan pun hilang. Luke juga menghilang dalam kegelapan. Kini tersisa James sendiri dikelilingi cahaya lilin yang perlahan sirna satu persatu hingga pagi pun tiba dan James selamat. Si gadis bocil misterius muncul di gereja dan bilang tempat yang ditiduri James adalah miliknya. Kala James akan pergi, si bocil bernama Brianna ini menahannya karena mungkin kini hanya tersisa mereka berdua di kota tersebut. Brianna berhasil bertahan berkat senter tenaga matahari miliknya. Keduanya lalu memutuskan keluar dan melihat seekor kuda. Kuda itu kini menjadi alat transportasi bagi mereka untuk menuju kota Chicago. Dalam perjalanan, matahari nyaris tenggelam jauh lebih cepat dari seharusnya. Dan di salah satu tembok, James lihat sosok bayangan Luke, Mary, dan Paul. Apakah fenomena ini menjadi akhir dari manusia di mana Tuhan mau meriset ulang peradaban? Atau mungkinkah James dan Brianna adalah orang terpilih untuk memulai semua dari awal layaknya Adam dan Hawa? Entahlah, karena film pun selesai. Ngopi terus, asam lambung. Gak ada penjelasan mengenai fenomena yang terjadi di sepanjang film berjudul Vanishing on 7th Street ini. Tapi yang pasti film ini dibuat berdasarkan referensi dari kisah nyata mengenai koloni yang hilang di Roanoke. Petunjuknya kata Kroatoan itu. Dan bagi yang penasaran boleh googling cari kisah The Lost Colony yang tidak terjawab hingga detik ini. Filmnya juga ada judulnya The Lost Colony. Kalau yang pernah nonton film Knowing, ini endingnya mirip. Sisa dua manusia beda gender untuk ulang merepopulasi manusia. Mungkin karena kita ini udah banyak yang lupa akan kebesaran Tuhan, jadi manusia harus dilenyapkan untuk dibangun peradaban baru. Gak tahu juga lah, banyak pertanyaan dalam kepala abis nonton ini. Sampai sini aja. Thank you for watching and be careful when darkness comes. Bye.